kultivasi, jantung Hauren berlomba, dan dia hampir menjatuhkan telepon. Hehe, tidak apa. Aku kebetulan melihatnya di TV. Akhir-akhir ini dingin, ingatlah untuk memakai baju hangat, Xie Yujia melanjutkan. Oke. Jaga dirimu juga, kata Hauren. Dia tiba-tiba merasa mereka sangat intim mengekspresikan kekhawatiran seperti itu satu dengan yang lain. Saat nenek kembali, aku akan mengunjunginya, Xie Yujia berkata dengan lembut sebelum menutup telepon. Dengan ponsel di tangannya, Hauren merasa hangat di dalam dirinya. Paling tidak, Xie Yujia masih cukup peduli untuk mengingatkannya mengenakan pakaian hangat di cuaca dingin. Menghembuskan desah lega, Hauren duduk bersila dan terus melakukan kultivasi. Dengan pikiran bahagia, simpul di hatinya hilang. Sorotan cahaya 5 warna berkelebatan di sekitarnya, yang merupakan hasil dari kombinasi gulungan pedang cahaya pemecah bayangan dan gulungan konsentrasi jiwa. Pedang energi yang lemah mengalir melalui sekeliling tubuhnya. Perlahan-lahan, walau masih berada di level Kan, Hauren merasa dia menjadi satu dengan pedang. 7 bukaan di inti sari naga menyerap dan melepaskan esensi alam, dan menyalurkan 5 elemen ke dalam meridian dan darahnya. Hanya 3 bukaan lagi yang diperlukan sebelum dia mencapai level Li. Itu akan menjadi salah satu tonggak sejarah yang penting baginya. Dia melakukan kultivasi hingga tengah malam, dan dia merasa sedikit kesepian saat membuka matanya. Hidup adalah perjalanan yang sepi. Saat itu gerimis turun. Air hujan mengalir turun dari atap kamarnya, menetes di jendelanya dan menimbulkan suara berirama. Dia berguling dan berbalik di tempat tidurnya, tidak bisa tidur. Akhirnya, pagi tiba, tetapi dia tidak mau bangun dalam dingin meski dia kelaparan. Suasana malas di hari yang hujan ini menyebar ke seluruh rumah. Bosan, dia mengambil buku tetapi menemukan buku itu tidak menarik. Jika penderitaan surgawi paman ketiga Zhao Yanzi tidak dalam waktu dekat, Hauren seharusnya berada di kantor Zhao Hongyu untuk membantunya. Dia berdebat dengan dirinya jika dia sebaiknya bangun saat dia tiba-tiba mendengar sebuah suara yang lembut. Gongzi. Dia sangat terkejut sehingga dia hampir melompat dari tempat tidurnya. Mengenakan baju santai biru pucat, Lu Linlin dan Lu Lili yang tersenyum lebar mendorong pintu dan masuk ke dalam. Kenapa kalian ada di sini? Hauren menarik selimut lebih ketat di sekeliling tubuhnya dan berguling ke ujung tempat tidur. Kami ke sini untuk merawat Anda, Gongzi. Lu Linlin berjalan lebih dekat sambil menyengir. Dia menarik selimut hingga lepas sebelum memberinya baju ganti. Gongzi, bangun dan ganti baju. Dan sarapan Anda ada di ruang tamu, dengan kuncir di punggungnya, Lu Lili berkata dengan suara lembut. Melihat Hauren tidak bergerak, Lu Linlin bertanya lagi, apa Anda ingin kami membantu untuk ganti baju? Tidak. Hauren langsung melambaikan tangannya. Kalian bisa keluar sekarang. Lu Linlin mengangkat tangannya untuk menutupi tawa cekikikannya, dan Lu Lili menundukkan kepalanya dan tersenyum. Mereka saling berpandangan sebelum mundur dari kamarnya dengan puas. Hauren mendesah lega. Cepat-cepat, dia melepaskan piyamanya dan mengganti pakaiannya ke pakaian yang mereka bawa. Seorang pria biasa akan sangat senang diikuti 2 wanita cantik sepanjang hari. Namun, Hauren merasa gelisah oleh kemunculan mereka yang tiba-tiba.
Terlebih lagi, kakak beradik Lu adalah master level Kun sehingga tidak bisa diusir dengan paksa. Pelayanan, mereka adalah siksaan yang menyenangkan. Setelah berjalan keluar dari kamarnya, Hao-Ren menuruni tangga dan melihat sarapan besar di meja makan. Dia tahu kemampuan masak mereka lumayan. Terakhir kali Zhao Jiai dan lainnya sakit perut setelah memakan kue yang kakak beradik buat. Kakak beradik Lu menyalahkan pada eliksir yang mereka tambahkan ke dalam kue, tetapi Hao-Ren skeptis. Melihat makan pagi yang banyak itu, Hao-Ren tidak mau menyakiti perasaan mereka dengan menolaknya. Menguap, dia duduk dengan mengerutkan keningnya dan makan dengan hati-hati. Hah? Roti lapis ini enak. Roti ini cukup enak. Dan selada ini juga. Melihat pandangan terkejut di wajah Hao-Ren, Lu Linlin dan Lu Lili saling berpandangan dan tersenyum. Gongzi, bagaimana kemampuan memasak kami? Hao-Ren melihat ke arah mereka dengan terkejut. Luar biasa. Lu Linlin dan Lu Lili memberinya senyuman yang puas sebelum berkata bersama-sama, "Kami senang Anda menyukainya." Kemudian, mereka masing-masing mengambil celemek putih dan mulai membersihkan rumah. Tempat yang dingin dan sepi itu tiba-tiba menjadi hidup. "Gongzi, kami pergi dan mengunjungi Taijun kemarin," kata Lu Linlin sambil menggunakan penyedot debu dengan mahir. "Oh," Hao-Ren menyelesaikan makan pagi dan berdiri. "Kami dengan gembira melaporkan Taijun dalam keadaan sehat, Gongzi," Lu Lili menambahkan. "Nenek pasti sangat senang bertemu dengan mereka." Kakak beradik ini tahu bagaimana membuat nenek senang, pikir Hao-Ren pada dirinya sendiri. Mereka memang penuh perhatian karena mereka menghabiskan waktu seharian untuk mengunjungi nenek dan menemaninya. "Mengapa kalian ingin datang dan bersih-bersih untukku?" Melihat mereka menggunakan celemek seperti dua pelayan, Hao-Ren bertanya sambil mulai merapikan meja. Hari ini, rambut mereka masih mengikat rambut mereka ke atas. Tetapi bedanya adalah mereka memakai kacamata hias yang pernah mereka pakai. Digabungkan dengan wajah cantik mereka dan figur yang menawan, mereka terlihat sama manisnya seperti kancing. "Gongzi, kami di sini untuk meminta maaf," kata Lu Lili, mengelap lampu dengan kain. "Minta maaf?" "Ya. Kami seharusnya tidak bertengkar dengan ketua kelas Anda waktu itu," Lu Lili melanjutkan. Memikirkan sikapnya yang kejam pada mereka, Hao-Ren merasa sedikit bersalah. "Jangan khawatir. Aku berharap kalian tidak bertengkar dengan orang lain di masa depan." "Baik," Lu Lili berjanji dengan tersenyum. Namun, Lu Linlin tidak berbicara. Jelas masih marah dengan Xie Yujia. "Lu Lili pasti telah menyeretnya ke sini. Dan kami punya berita bagus." Nada suara Lu Lili tiba-tiba berubah gembira. "Berita bagus apa?" Kegembiraannya mengangkat suasana hati Hao-Ren. Rumah menjadi ceria dengan kedua gadis bergerak kemana-mana. "Kakak dan aku telah mengalami terobosan." Mata Lu Lili berkilau seperti bintang yang berkelip. "Level kian tingkat rendah?" Hao-Ren bertanya hati-hati. Dia ingat Suhan pernah memberitahunya Lu Linlin dan Lu Lili memiliki kekuatan yang sama dengan level Kun tingkat tinggi saat mereka dibebaskan dari Istana Naga. "Kekuatan kultivasi kami tidak diukur dengan sistem itu, tetapi sebanding dengan level yang baru Anda katakan," wajah Lu Lili penuh kegembiraan. Di sebelahnya, Lu Linlin juga mengangguk. "Level kian tingkat rendah. 2 master level kian." Terlebih lagi,
Mereka adalah master yang bisa saling berkoordinasi satu dengan yang lain terus-menerus. Suhan hanya di level kian tingkat menengah, dan Zhao Kuo, yang sedang mempersiapkan penderitaan surgawi, hanya di level kian tingkat tinggi. Yah, kami tidak mau mengecewakan Anda dan memperoleh kembali kekuatan kultivasi kami. Lu Linlin melihat ke arah Hao Ren dan berkata, "Ya, lanjutkan kerja keras kalian." Hao Ren mengangguk. Sebenarnya, dia tidak tahu harus berkata apa. Dia tidak akan terkejut jika mereka naik ke level kian tingkat menengah dalam waktu singkat. Tidak heran Suhan cemas akan mereka. Dari apa yang aku lihat, kekuatan kultivasi Anda juga meningkat, kata Lu Lili sambil memperhatikan Hao Ren dengan cermat. Ya, aku telah membuka 7 bukaan. Aku rasa aku akan segera mencapai level Li, kata Hao Ren. Gongzi, Anda hebat. Mereka memujinya. Hao Ren malu, tahu kemajuannya kecil jika dibandingkan loncatan mereka dari level Kun sampai ke level Qian. Dan Anda kelihatannya telah bergabung dalam inspektur sistem. Lu Linlin melirik Hao Ren dan berkata, "Bagaimana kau tahu?" Hao Ren melihatnya dengan terkejut. Ada tanda emas api samar di kening Anda. Itu simbol inspektur. Lu Linlin menyentuh keningnya dengan jarinya. Hao Ren tidak dapat melihat keningnya, tetapi dia mengira seharusnya ada sebuah tanda yang bisa dilihat oleh para kultivator. Meski sebagai inspektur pembantu, dia tidak memiliki kekuatan yang banyak, tanda itu perlindungan baginya. Meski dia tidak pernah berpikir meminta lindungan Suhan, dia berterima kasih terhadapnya. Melihat keraguan di wajah Lu Linlin, Hao Ren menerangkan, "Aku bukan inspektur resmi tetapi hanya seorang asisten yang menjalankan tugas untuk Suhan." Inspektur pembantu. Lu Linlin memajukan bibirnya mempertimbangkan. Sepanjang yang aku ketahui, inspektur pembantu biasanya tidak terlibat dalam masalah kuil Dewa Naga dan hanya bertanggung jawab pada inspektur resmi mereka. Tetapi, dia berhenti, dan Hao Ren merasa ada sesuatu yang tidak benar. "Tetapi apa?" dia bertanya. "Tetapi inspektur pembantu harus diuji setiap tahun. Jika mereka tidak lulus, akibatnya sangat besar," kata Lu Linlin. "Sialan!" Hao Ren hampir berteriak. "Suhan, wanita licik. Dia mempermainkanku lagi." Hao Ren berpikir Suhan hanya berbuat baik kepadanya. Tetapi dia ditipu lagi olehnya. "Ya, menurut yang kami tahu, inspektur pembantu adalah kandidat untuk posisi inspektur resmi. Mereka dipilih dan dieliminasi setiap tahun. Hanya mereka dengan kekuatan sejati bisa bekerja dengan inspektur resmi. Saat kekuatan mereka cukup besar, mereka bisa menjadi inspektur resmi." Hao Ren sangat kesal, tahu dia telah ditipu oleh Suhan. Selain hubungan antara atasan dan bawahan, inspektur pembantu dan inspektur resmi juga merupakan mitra. Para inspektur resmi akan mengajari para inspektur pembantu tentang kultivasi sementara inspektur pembantu akan membantu para inspektur resmi menyelesaikan beberapa tugas, kata Lu Lili. "Berhenti? Berhenti?" Hao Ren mengangkat tangannya untuk menghentikan mereka, merasa sangat pusing. Dia mengajukan pertanyaan yang paling penting, "Bisakah aku berhenti?" Begitu kamu menjadi inspektur pembantu, namamu terdaftar di markas mereka. Kamu harus lulus ujian dan menjadi inspektur resmi sebelum kamu bisa berhenti.
Jika kamu berhenti tanpa izin, kamu akan disingkirkan, jawab Lu Lili. Disingkirkan? Hao-Ren mendengar kata kejam itu lagi. Hidup sama dinginnya dengan salju. Setelah melihat ekspresi terkejut Hao-Ren, Lu Lili melanjutkan, sistem inspektur terlalu besar untuk kami lawan. Hao-Ren melambaikan tangannya dan berkata, kalian tidak perlu mengkhawatirkan hal itu. Sistem inspektur adalah sebuah keberadaan yang misterius, dan Hao-Ren tidak berpikir itu akan buruk baginya untuk menjadi sedikit terlibat di dalamnya. Lu Linlin dan Lu Lili berdiri di sebelahnya untuk instruksi yang lebih lanjut. Oh, kalian belum memberitahu pendapat kalian mengenai harta Dharma Natal, kata Hao-Ren. Pada dasarnya, setiap kultivator akan mendapatkan sebuah harta Dharma Natal dan beberapa teknik memungkinkan untuk memiliki dua harta Dharma Natal, satu untuk pertahanan dan satu lagi untuk penyerangan. Namun, Anda mengolah gulungan pedang cahaya pemecah bayangan yang pada akhirnya memungkinkan Anda membunuh musuh cukup dengan pedang energi. Aku tidak berpikir Anda perlu memperoleh harta Dharma Natal sekarang. Pendapat Lu Linlin secara mengejutkan sama dengan Taois kecil Zen. Apa harta Dharma Natal kalian? Tanya Hao-Ren. Lu Linlin dan Lu Lili melambaikan pergelangan tangan mereka, menyingkapkan dua gelang yang sangat indah. Gelang Qian Kun bisa digunakan untuk pertahanan dan serangan. Juga mereka dapat menjebak dan mengikat musuh. Mereka berbentuk pasangan, dan kakak dan aku masing-masing memiliki satu. Kekuatan mereka akan maksimal saat gelang Qian dan gelang Kun digunakan bersama-sama, Lu Lili menerangkan. Apa mereka kuat? Hao-Ren bertanya ingin tahu. Gongzi, lihat. Lu Lili melepaskan gelangnya dan melemparkannya. Gelang itu terbang ke langit di atas lautan, langsung berubah menjadi ukuran gunung kecil. Boom! Gelang itu melepaskan cahaya emas, menghembuskan sebuah lubang yang sangat besar di permukaan laut. Karena air dekat pantai tidak dalam, bahkan dasar laut terlihat. Sebuah pusaran air langsung terbentuk saat air mengalir kembali ke dalam lubang. Air laut naik setinggi beberapa belas meter, dan arus pusaran udara yang ganas menyebabkannya naik dan merobek awan hitam hingga berlubang. Hao-Ren tercengang. Dengan tersenyum, Lu Lili melambaikan tangannya, dan gelang itu kembali ke ukuran semula sebelum terbang kembali ke pergelangan tangannya yang halus. Untungnya, mereka ada di pantai turis bukan di dermaga dan pagi itu hujan sehingga tidak ada turis atau kapal di luar. Kalau tidak. Melihat kekagetan Hao-Ren, Lu Lili menjulurkan lidahnya dan menusuk bahunya. Gongzi, aku hanya menggunakan 1/10 kekuatannya. 1/10. Hao-Ren terperangah. Itu hanya 1/10 kekuatannya. Jika melepaskan kekuatan penuh gelang Qian Kun, kekuatannya akan cukup untuk melenyapkan kota lautan timur. Sekarang dia paham kenapa Suhan cemas mengenai mereka. Melihat ekspresi Hao-Ren berubah dari terkejut menjadi khawatir, Lu Linlin menutup mulutnya saat dia tersenyum dan berkata, jangan khawatir Gongzi. Kami tidak akan menyalahgunakan kekuatan kami. Namun, aku pikir Anda masih bisa memperoleh harta Dharma Natal untuk pertahanan. Lagi pula, Anda dapat menggunakan gulungan pedang cahaya pemecah bayangan untuk menyerang. Lu Linlin melanjutkan. Menurutku, Anda juga tidak membutuhkan harta Dharma Natal pertahanan. Pedang energi akan cukup untuk mempertahankan diri dan melawan musuh.
Jika Anda tidak memiliki bahan dengan kualitas terbaik untuk membuat harta Dharma Natal, itu akan menghabiskan waktu dan tenaga, kata Lu Lili. Oke. Hao-Ren mengangguk. Setelah mendengarkan penjelasan mereka, dia telah kehilangan ketertarikannya pada harta Dharma Natal. Saat aku mengolah gulungan pedang cahaya pemecah bayangan sampai level tingkat atas, aku dapat melepaskan ribuan pedang energi. Saat itu aku dapat menggunakan 500 pedang energi untuk menyerang musuhku dan menggunakan yang 500 lagi untuk membentuk dinding pedang energi di sekelilingku, pikir Hao-Ren pada dirinya sendiri. Membayangkan ribuan pedang energi di bawah perintahnya, Hao-Ren menjadi bersemangat dan merasa dia akan sangat menawan. Gongzi, Gongzi. Lu Lili melambaikan tangannya di depan matanya, menariknya kembali ke realita. Oh, beristirahatlah saat kalian selesai, kata Hao-Ren. Lu Lili cemberut tidak setuju pada perkataan Hao-Ren. Gongzi, Anda tidak peduli kepada kami. Hao-Ren membeku mendengar keluhan Lu Lili. Menyadari sementara dia membombardir mereka dengan pertanyaan, dia tidak memperlihatkan perhatian pada mereka. Oke. Kalian berdua bisa menonton TV, dan aku akan membaca buku bersama kalian. Hao-Ren berencana untuk kembali ke kamarnya di atas untuk kultivasi, tetapi dia merubah pikirannya. Dia naik dan meraih 2 buku arsitektur sebelum turun ke bawah untuk menemani mereka. Lu Linlin dan Lu Lili mengangguk gembira. Sambil bergandengan tangan, mereka duduk di sofa sambil menonton TV sementara Hao-Ren membaca buku di sebelah mereka. Di luar masih gerimis, tetapi suasananya hangat di dalam dengan 2 gadis kembar cantik dalam rumah. Udara yang lembab membawa aroma manis. Lu Linlin dan Lu Lili mendiskusikan aktor utama dari drama yang mereka tonton dan juga mengomentari tentang aktris pemeran utama seperti 2 gadis biasa. Setelah makan siang, kakak beradik Lu kelihatannya tidak ingin pergi, dan Hao-Ren tidak keberatan mereka tinggal. Karena saat itu masih hujan, dia menghabiskan sepanjang siang dengan membaca. Di malam hari, Lu Linlin dan Lu Lili memberitahunya mereka tidak bisa kembali karena hujan dan ingin bermalam di sini. Tahu itu hanya alasan bagi mereka untuk tinggal di sini dan menemaninya, Hao-Ren tidak menolak rencana mereka. Karena ini pertama kalinya mereka menginap di rumah Hao-Ren, mereka senang dan saling mengganggu di kamar mereka. Namun, mereka tidak pergi ke kamar Hao-Ren untuk mengganggunya. Gerimis terus turun hingga Senin pagi. Hao-Ren tidak mau mengemudi, jadi kakak beradik Lu mengikutinya ke halte bus masing-masing memegang payung bermotif bunga kecil. Sementara mereka menunggu bus di halte, beberapa orang yang juga sedang menunggu bus terus melirik pada Lu Linlin dan Lu Lili yang terlihat manis memegang payung kecil di tengah hujan. Dalam bus, mereka duduk mengapit Hao-Ren. Hidup terasa sederhana dan hangat, dan Hao-Ren merasa seperti kembali ke sekolah menengah. Bus bergerak perlahan, dan mereka tiba di Universitas Lautan Timur 1 jam kemudian. Penuh semangat, Lu Linlin dan Lu Lili meloncat dan melompat ke kelas sambil bergandengan tangan. Hao-Ren juga pergi ke kelasnya. Karena hujan, lantai kelas menjadi lembab. Xie Yujia berjalan masuk dengan payung di tangannya, dan ujung-ujung celana panjang dan sepatunya juga lembab. Dia menyandarkan payungnya ke sudut dinding, dan dia tersenyum pada Hao-Ren setelah melihat dia sudah ada di sana.
Mereka satu-satunya orang di kelas. Hao-ren hari ini tiba lebih awal karena dia datang langsung dari rumah, dan Xie Yujia lebih awal ke kelas sehingga dia dapat mengambil salah satu tempat duduk di baris depan sebelum yang lain mengambilnya. Tes-tes. Gerimis terus berlanjut. Hao-ren melihat keluar melalui jendela dan melihat Suhan lewat dengan anggun sambil memegang payung. Sebuah mobil Mercedes-Benz hitam melaju dari kejauhan dan berhenti di depan gedung administrasi. Tetua San yang pendek keluar dari mobil sambil diikuti dua pengawal yang mengenakan setelan hitam. Kemudian, pintu penumpang terbuka, dan satu orang lagi keluar dari mobil. Mengenakan setelan dan kacamata hitam, seorang pria berjalan keluar dengan elegan, meski punggungnya sedikit bungkuk. Pada pandangan kedua, Hao-ren hampir tersendak. Itu Perdana Menteri Xia. Dia baru di daratan beberapa kali, tetapi dia terlihat sangat berbeda sekarang. Seorang pengawal dengan setelan hitam berjalan ke arahnya dan memegang payung hitam untuknya. Perdana Menteri Xia hanya sedikit mengangguk. Sial, dia terlihat seperti seorang bos sekarang, pikir Hao-ren. Kelompok itu berjalan ke dalam gedung administrasi sementara mobil Mercedes-Benz menunggu di luar. Sementara itu, dalam kelas, Xie Yujia telah duduk dan menjentikkan tetesan air dari sepatu dan ujung celananya. Kemudian, dia melihat kembali ke arah Hao-ren dan membuka mulutnya. Dia hendak mengatakan sesuatu. TRT. Telepon seluler Hao-ren tiba-tiba bergetar. Layarnya menunjukkan nomor telepon Lu Qing. Hao-ren menjawabnya. Gong Zihao, penderitaan surgawi tetua Zhao diaktifkan lebih awal dari yang kita perkirakan. Kita harus pergi ke Istana Naga sekarang. Lu Qing memberitahunya melalui telepon.